Sunan Kalijaga ya. Nggih, Padepokan Suryanegara. Padepokannya namanya Suryanegara. Nah, ini Pendopone Sunan Kalijaga. pendopo Sunan Kalijaga. Yang saya mau tanya nih Gus, sudah berapa lama Gus? Masih baru, Bah. Masih 5 tahunan. Masih 5 tahunan baru ya. Ya kalau itu seperti anak saya baru umur 5 tahun juga, masih baru kecil, belum pinter ngomong banget. Nah, butuh proses untuk menjadi besar ini ya. Yang lucu di sini namanya ini cukup membuat saya terasa tergatal gitu. Kenapa pakai nama yang sangat sakral yaitu Suryanegara? Ini seolah-olah Padepokan ini akan menyinari sebuah negara gitu loh. Amin, amin, amin. Nah, bisa nggak diartikan kenapa pakai alasan nama itu, Gus? Dari nama leluhur, Mas. Dari mbah saya, kakek saya, terus sampai pusat, sampai buyut, sampai moyang. Asli sini? Bukan, Pak. Dari Jogja terus ke Malang. Oh, jenengan Jogja. Bapak saya Enggak, dari Jogja. sampean Malang. Malang. Ya, Malang, Pak. Ini tempat jenengan sendiri. Oke. Tadi yang SMS Bu Ani tadi, yang di WA tadi saya yang punya pondok selamat datang tadi siapa? Saya. Ayu nih. Aduh jauh sih, Lauro. Itu mantan pacar. Itu mantan pacar, Pak. Mantan pacar. Asli Trenggalek, Pak. Gak dikongkon ngomong sing tuan rumahnya nyeletuk tekan kono rek. Aku lah akhirnya ya. Iki wawancara ya apa iki jenenge rek. Tapi gak apa-apa, harus ngono gak apa-apa wis. Kamera diarahkan ke sana. Tuh bundanya sekarang di zoom ya. Tuh temannya bunda. Ini oke teman-teman. Nah, bisa kelihatan jelas kan? Inilah. Iya. Inilah sang ratunya di sini. Oke. Sudah. Oke. Oke, teman-teman, itulah mantan pacar beliau yang sekarang jadi pengurus di sini. Artinya pengurus termasuk saya yang lagi diurus, tadi dikasih jahe-jahe dan lain-lainnya. Oh, bukan jahe, apa sih namanya? Kunir. Nah, langsung dideplokno tadi. Ini kita membahas Gus hal tertarik saya ini, teman-teman. Pondok ini tidak jauh dari pondoknya Gus Idris ya. Loh, Mbak Gimbal kok nggak ke Gus Idris? Emang siapa Gus Idris? Gua nggak kenal kok. Gus Idris juga nggak kenal saya. Jadi kalau nggak ada yang ngundang saya ke sana, ya gimana saya bisa ke sana? Nanti dipikir siapa itu. Nah, kalau ada orang yang kenal ngundang saya, ya itulah lebih besar dari saya. Maksudnya lebih saya hormati gitu loh ya. Artinya bukan saya nggak menghormati siapapun ya. Saya menghormati siapapun ya. Tapi saya nggak gila hormat ya. Oke? Tapi saya gila ini loh. Banget, mantap pokoknya. Sambil rokokan ya? Oke, sambil rokokan. Ya ini ternyata sama. Tidak bedanya ketika saya ketemu dengan siapa? Kang Ujang. Ustadz Ujang, ketika saya ngerokok, Kang Ujang juga ngerokok. Saya juga ngerokok ini. Ya, ini cuma once saya, mungkin teman-teman tertarik ya. Ini buat ngetak uang enak ini. Nah ya, apalagi ketika kita nah, seolah-olah batu gitu ya. Malah itu gak ngetak, dia gak nyulek, Pak. Nah ya kan akhirnya terpengaruh untuk kita untuk bercanda. Gak usah terlalu serius teman. Hidup itu sudah terlalu banyak seriusnya. Jadi kita slow-slow aja ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan channel Mbak Gimbal bisa kolaborasi dengan channel-channel yang lain teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngajak kita collab, monggo. Padepokan lain kepingin kita melakukan explore atau pengobatan, monggo, ayo. Tujuan saya adalah untuk mencari persaudaraan, bukan mencari musuh. Jadi di alam semesta ini yang paling utama adalah saya mencari persaudaraan. Dan saya ingatkan sekali lagi, siapapun kalian, nggak ada manusia hebat. Wih, Mbak Gimbal hebat, dibakar hidup-hidup nggak apa-apa, dipotong lehernya, nyambung lagi dan diwas, pokoknya atraksi saya kalau kalian lihat di YouTube. Seperti, apakah Mbak Gimbal hebat? Nol. Kenapa? Ketika ada yang nantang, mana Mbak Gimbal yang katanya hebat? Saya, ayo tajak naik pohon, ngambil aren,
apa toa atau pohon kelapa, nyerah saya, nggak berani, nggak bisa menantang. Ya kan berarti nggak hebat saya kalah dengan orang-orang seperti itu. Atau kadang-kadang ibu-ibu datang, mana namanya Mbak Gimbal? Saya Bu, mana kehebatannya? Saya ini mau nantang Mbak Gimbal masak. Berani nggak? Nggak usah banyak-banyak masak sayur asem. Nyerah kan saya. Berarti kan kalah saya dengan beliau. Artinya semua orang punya talenta sendiri-sendiri. Jadi jangan melihat orang itu terlalu wah ketika orang itu melakukan apapun, karena kita masing-masing punya talenta teman yang tidak dimiliki orang lain. Jadi syukurin itu. Nah, sama sekarang pada malam hari ini saya berada di pondoknya Gus Badri ini sangat luar biasa, walaupun harus nyasar-nyasar, harus sampai di sini itu berjam-jam. Padahal sebenarnya dekat kalau kita tahu itu dari kota Kepanjen naik sedikit ke arah Gunung Kawit, tanya Ngajum Desa Balang Balesari, pasti ada yang ngasih tahu. Kita ndak muter koyo kitiran lah, memang senengannya saya muter-muter begitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita kembali ke topik. Punya kayak pondok Sunan Kalijogo apa Gus? Kalau ngajarin ya umum lah, umum seperti umumnya lah pondok-pondok yang lain. Sama rata dengan pondok-pondok ya, termasuk pengajian, Ya, kanuragan, ya juga ilmu kawero, kawero, terus tatanan, terus apa lagi Gus? ya termasuk istighosah, termasuk segala macam umum. Gitu ya. Jadi di sini ada penyembuhan nggak? Misalkan Ada Mbak, penyembuhan ada. ada penyembuhan, siapa lagi? Jadi ada ruqyah teman-teman. Ya Bekam juga ada ya. Nah, ini untuk acara misalkan pengajian di sini dikhususkan nggak, misalkan hari apa atau apa gitu? Setiap malam Jumat Pahing. Setiap malam Jumat Pahing dengan hari Senin keliling. Hari Seninnya keliling, malam Jumat. Pengajiannya Pahing. keliling gitu, Ya, maksudnya tiap ya, hari Senin setiap hari di Senin. tempatnya santri-santri yang Ya, santri memanggil. yang- Oke. Ini teman-teman ya, kalau kita amati sesaat nih, muka beliau kayak siapa? Ya teman-teman. Beliau itu mirip Gus Im yang punya pondok di Trowulan, Pondok Alamaya. Mirip sepintas. Kalau saya Pak, hampir ya, mirip sepintas wajahnya kayak Kak beradik ini. Sama-sama punya pondokan. Nah, aduh luar biasa ini. Ini teman-teman dimanapun berada, kalau punya masalah mau di ruqyah mau diapain bisa datang ke pondok ini. Ini bukan promosi tapi rasa solidaritas, rasa persahabatan saya harus memperkenalkan kepada teman-teman yang terutama di wilayah Malang. Ya. Ketika di tempatnya Gus Idris kalian ke sana ternyata Gus Idrisnya lagi pergi, monggo silakan mampir di pondok ini. Ya. Terus nanti ada nomor telepon, ya mau nanya, ada nomor telepon nggak yang untuk ketika Gus saya mau ke sini, atau ada adminnya nggak yang menghandle di sini? Ada Bang, nomor teleponnya 0812. Sebentar, pelan-pelan dulu. 081 itu kartu apa? Kartu simpati. Simpati 081 12 0812 16 16 44 44 89 89 09. 09. Nanti kalian ulang sendiri ya teman-teman ya. Kalian replay kembali Gus. Ya Mbak. Saya mewakili teman-teman di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang pada malam hari ini monitor. Perlu bayar nggak? Gratis Mbak. Gratis lur. Wah aku seneng gratis-gratisan. Oke, sama dengan saya ya. Oke. Terus mondoknya di mana? Tidurnya geletak sakar-karepmu ngono ya? Boten Mbak, udah di tempat ya. Ada tempat yang disediakan. Perkara kono nyelu-yelan, dempet-dempetan karepmu. Pokoke sing penting pondoke wis ngekeki nggon. Nek kurang ombo turu nang kene iki lho. Wombo kok gletak sak nggon-nggon. Bahkan dintup nyamuk ya karepmu, bahkan dikrikiti tikus karepmu. Sing penting masing-masing aja lah menjaga diri ya. Karena ini bukan hotel ya. Jadi mohon maaf. Jadi silakan atur sendiri ya. Ternyata di sini banyak nyamuk yang namanya Pondok Sunan Kalijogo ini
luar biasa. Energi positifnya, saya melihat ada kerukunan di sini, dan ini akan menjadi besar ketika manakala banyak berbuat kebaikan. Kan begitu Gus ya. Nanti diajak kita Gus untuk membantu orang-orang, diadakan pengobatan massal di sini. Kapan waktunya diagendakan Gus. Dan semua teman-teman juga sama, boleh di tempat kalian ketika Mbak Gimbal ke sini yuk. Gratis, cuma ongkos tiket kereta apinya atau apapun bayarono. Jo aku kok ngilang ting teko ngono gak iso lur ya. Iku nggone film ya. Ketika saya main film 7 Manusia Harimau di RCTI aku main ini tok lur. Ting ngilang ya. Merem Belina juga pasangan saya pada waktu itu ya main ini tok. Bawa tongkat dek ngilang, ngumbul, lompat dari pohon ke pohon ya. Iku untuk film ya. Nah, sama kita kembali sudah disampaikan sama beliau bahwa keindahan-keindahan di sini nih dibina selama 5 tahun. Nah, saya kepingin tahu pesan-pesan beliau untuk semua yang di sini maupun teman-teman yang di luar negeri maupun yang ada di channel Mbak Gimbal Konco Dewe. Ini beliau akan berpesan apa tentang hidup kudu ngurip-nguripi ya. Hidup itu kudu ngurip-nguripi, gak malah mateni lur ya. Ibarat tanaman, kewajiban kita menyiram, memupui, bukan mengidek-ideki ya. Tambah hancur nanti bunga mawarnya gak jadi ingat lagi. Gus bisa kasih pesan-pesan moral atau motivasi buat teman-teman ya di channel Mbah Gimbal Konco Dewe lur. Apa Gus? Ya, pesan pribadi untuk saya dan semua fan dan semua kaum, semua dulur-dulur kabeh, tak jaluk tolong ayo podo bareng-bareng bangun guyub lan rukun. Wis lah, ngono, Mbah. Lah kok mek titik kok sing akeh Gus iki sing delok tekan luar negeri, tekan Arab dari mana saja. Sing akeh kok aku Gus. Anu, Dok. Wakil sampean, Dok. Gak oleh. Ngomong diwakili tapi nek nrimo amplop disaki dhewe gak diwakili. Kan repot. Buktine rokok iki lho, didek dhewe gak dikekno wakili kan. Ngomong dhewe. Sak enake. Iki lek serius gak iso, lek guyonan iso. Ya guyonan ae. Lah pas urip iku gak usah terlalu serius. Guyonan ae. Buktine tadi ono sayembara. Ngono lho. Ngomong delok wifi nih kono. Ya, untuk teman-teman saya minta doanya pangestu panjenengan sedaya. Amin. Mugi Padepokan Surya negara ini tetap jalan Amin. dan tetap saged ngayomi kanggo umat akhir zaman. Amin. Belajar membangun akhlak, membangun guyub lan rukun lan membangun seduluran, ndak pilih-pilih dulur, mbok iku Islam, mbok iku Kristen, Hindu, Buddha, kabeh mang dulure awake dhewe. Ayo padha belajar ngrangkul, ngayomi, cek ora kaya jaman sing saiki sing pecah belah, sing kumpul terus mari ngono beltong sing duwe grup ngene, duwe grup ngene. Lah iku lek iso awake dhewe aja sampe duwe grup kelompok. Nah, lek iso awake dhewe ayo padha carane ngrangkul. Sing diartekno ndak Bhinneka Tunggal Ika ya. Pun Mbah, mesak mono tok Mbah. Paling baik beliau sudah memberi sebuah wawasan sedikit walaupun hampir sama dengan khotbah-khotbah orang-orang di sekeliling kita. Di antara suara yang akan masuk cuma silakan Anda mungkin 1-2 kata yang kalian harus tanam di hati. Oh, disuruh guyub. Oh, disuruh merangkul. Ngerangkul sapa? Ngerangkul tanggoe, ngerangkul masyarakat, ngerangkul siapa saja, monggo. Yang penting ngerangkul bojone wong, Mbah. ya. Asal jangan ngerangkul bojone. Oh, ngerangkul Ngene ya. Ini bener, jangan ngerangkul bojone wong. Tapi lihat dulu. Ketika kita ini lagi jalan di tengah jalan, pas hujan kepleset tiba-tiba itu orang itu mau jatuh, kita rangkul loh. Ya ta? Bojone wong iki. Lah bojone wong dicelok maneh, ndelebok bojone curang. Dosa tambah awake dhewe. Ya. Jadi enggak usah terlalu serius ya. Bercanda jalur ya.
Oke, terima kasih Gus. Saya salaman dulu. Waduh. Coba teman-teman Bang. Ini adalah pesan-pesan moral yang singkat, yang padat. Beliau mungkin tidak seperti saya bisa bercanda saya naik dewe, saya cocok dewe, ya. Tapi saya berharap bahwa masing-masing punya karakter, masing-masing punya perbedaan, tapi satu visi yaitu menolong umat, menolong kekasih-kekasih Allah untuk supaya dinaungi, dingayomi, dipeluk dan dipelihara di jalannya Allah, di jalan yang benar. Walaupun hidup saya kadang-kadang nggak benar dan banyak gak benernya. Jadi nggak perlu ditiru ya. Buktinya apa? Wae wong adus aku gak adus. Wae wong turu aku gak turu. Berarti kan nggak bener kan? Iya, soalnya main HP sih nek bengi. Nah, iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya bersyukur banget walaupun deket banget dengan rumahnya Gus Idris. Saya mendahului ke sini bukan berarti Gus Idris lebih hebat atau di sini lebih hebat, enggak. Kebetulan waktu belum mempertemukan saya dengan Gus Idris. Karena besok saya harus meluncur ke Cirebon ketemu Kang Ujang. Hari Rebo saya akan coba collab dengan Kang Ujang di Cirebon teman-teman ya. Hari Kamis kita akan ketemu teman-teman di Indramayu dan hari Sabtunya kita ketemu di Bekasi, dilanjutkan ke Cimahi lalu ke Bogor, ke Bandung ya. Kita keliling dalam rangka menyapa teman-teman Mbah Gimbal Konco Dewe, Dulur Dewe. Nah, saya nanti minta izin kepada beliau untuk mengambil gambarnya dari luar sehingga ornamen-ornamen di sini mudah-mudahan masyarakat di luar bisa melihat keindahan yang beliau lakukan di sini. Iki ini Mas Yong ini gawe duit, nggak gawe jagung, gawe ini yang gawe ngotot, gawe tirakat, sehingga dibutuhkan satu bentuk yang kita sekarang duduk nyaman. Jadi itu teman-teman ya, rasa memiliki ini yang penting. Sampaikan Bang, mondok sini gratis Bang. Loh, rasan-rasan mana Kak wani ngomong dewi mana ya? Ya apa? Padahal ya rokoknya lebih disai dewi ya, gak dikait rokoknya lu ada. Teman-teman, Duk ini mau belajar apapun gratis, tis. Tadi udah beliau sampaikan dari awal tadi. Teman-teman ya. Teman. Udah. Oke teman-teman, saya sampai harus berhenti karena tadi sempat lewat angin ya. Biasa channelnya. Dari awal disampaikan sama beliau bahwa kalau mau belajar di sini itu gratis tapi ojo ngersulo, ojo ndelok nggone. Oh nggone kok mek ngene tok, berarti kon gak niat belajar nang kene, mek ndelok bangunane. Jadi teman-teman belajar itu jangan melihat sama dengan gini loh. Ojo ndelok bajune wonge. Ojo ndelok papanane. Wis kono niat belajar nang kene kusuk pasti akan memperoleh ilmu. Ilmu ini opo ae? Ilmu hikmah, ilmu ngaji, ilmu kehidupan monggo niatno gitu loh. Mbak aku kepingin duwe ilmu mata batin nih, matamu picak kono aku ada gak mata batin kok. Kandean kok. Tapi kadang-kadang saya ajari seperti itu ya teman-teman. Saya ajari hal-hal seperti itu. Tapi teman-teman ada banyak puasa yang saya lakukan dulu ya. Nah, saya bersyukur banget bertemu dengan saudara-saudara di sini, keluarga besar santri-santrinya Gus di sini. Ya mungkin ini sebagian ini ya. Mungkin di luar sana mereka juga disuruh beliau untuk cok lali subscribe ini Mbah Gimbal. Kenapa teman-teman saya perlu bantuan dari teman-teman? Ketika saya dapat subscribe itu membantu saya menjadi duit katanya Gus. Nah kalau dapat duit saya sudah ngomong pertama kali ketika nanti saya dapat uang dari sponsor itu saya mau bikin kaos yang berjudul Mbah Gimbal Konco Dewe dan kita kasihkan kepada semua fan Mbah Gimbal Konco Dewe yang membuat saya punya subscribe. Kemudian sisa uangnya itu saya ingin berbagi kasih, peduli kemanusiaan dan uang itu diberikan kepada orang-orang yang gak mampu. Ingat ya,
bukan orang miskin. Ngaku miskin do omah ono cicilan mobil, apa cicilan sepeda motor atau do omah iku ono TV nih. Itu bukan miskin. Tapi orang yang nggak mampu, omah gede kate robo, lantainya ya amit-amit ya. Saya sering melihat itu karena saya keliling dari desa ke desa, dari pelosok ke pelosok. Itulah orang yang saya akan bantu teman-teman. Dan akan dibantu dengan teman-teman kalau kalian mau menyisihkan waktunya untuk hanya sekedar subscribe. Karena subscribe ini akan menjadi duit sama teman-teman. Dan saya akan keliling dari desa-desa untuk terus melakukan upaya membantu sesama manusia. Saya bukan ahlinya Quran, saya bukan ahlinya kitab, saya hanya pelaku dalam perjalanan kehidupan. Pahit, panas kehidupan, aku sudah rasakan. Karena apa? Aku nang embong uripe. Omah gak duwe. Makanya Mbah Gimbal sang putra alam, uripe nang alam iki wis nandi ae ono wis. Saiki nang kene meneng kono, itulah realita hidup saya. Sehingga tanpa saya sadari saya ternyata orang kaya. Kaya saudara, kaya persahabatan, kaya silaturahim. Dan saya kemana-mana itu gratis teman-teman. Naik pesawat gratis, tidur di hotel gratis. Ini sudah saya buktikan berpuluh-puluh tahun. Kok bisa? Lah sing bayari sing ngundang kok. Iya kok. Panitia sing ngundang, Bapak. Tiketnya sudah saya kirim. Berangkat saya. Gratis. Silsilah keluarga beliau, dan yang menarik saya akan perlu garis bawahi bahwa yang beliau tadi sempat saya dari awal kenapa kok pakai nama Surya Negoro, ternyata itu nama keluarga, bukan mengisyaratkan sebuah simbolis menyinari sebuah negara, tapi sebenarnya iya seperti itu. Tapi ketika saya lihat tadi di sini nama itu selalu ada Surya Negoronya. Surya Negoro. Ini nama ya, nama dari keluarga beliau, keturunan beliau itu di belakangnya adalah Suryo. Nah, ini memang identik dengan orang Jawa selalu seperti itu, ketika untuk generasinya mereka selalu memberi nama-nama yang sama untuk keturunannya ya Gus ya. Tidak lupa sama leluhur. Biar tidak lupa. Nah, ini sepertinya mirip dengan, ini sebenarnya nanti kalau diurut-urut itu pasti jadi saudara saya teman-teman. Pasti akan ketemu dengan garis merah saya nanti. Nanti kita akan lihat teman-teman garis merah saya dari mana awalnya, dan kalian akan tahu track record keluarga saya siapa nanti. Tapi ya teman-teman, ini masih lagi babat alas sesuai nanti macam-macam. Kayaknya hampir sama nama keluarga ini dengan nama keluarga saya teman-teman. Hampir sama. Dan di foto-foto itu semua hampir mirip dengan keluarga saya, hampir. Tapi mudah-mudahan ini pasti benar. Karena kenapa saya harus di sini? Ini sang Mbah Rekso, leluhur yang nonton saya ke sini. Kenapa nggak ke Gus Idris? Wassalam ya. Dan menarik teman-teman akan melihat saya. Lihat ketika saya mendatangi makam keramat. Lihat di YouTube saya makam keramat yang saya kunjungi, yang saya hormati, yang saya junjung tinggi-tinggi, yaitu makam keramat ibu saya. Di makam keluarga Bupati pertama di Sidoarjo. Itu ibu saya di makam di situ. Terus ibunya ibu saya itu dimakamkan di makam keluarga Sunan Ampel Boto Putih. Itu nenekku ya. Nanti sampai ke sini nanti tapi nggak usah kita bahas. Tapi yang jelas tertarik tadi saya gitu. Ketarik banget gitu loh. Dari gini sampai nggak bisa ngomong saya. Nah, teman-teman, saya akan membalas siapa-siapa yang ada di sini, dan biar teman-teman yang lain menikmati di sini makan dulu ya, teman-teman. Kamera bisa saya kembali ke saya dulu.